Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pompa. Kita mulai dengan membahas tentang pompa torak. Ya, kita perhatikan di gambar. Ini adalah pompa torak tunggal. Nah, di sini ada silinder yang dilengkapi dengan sebuah pompa. Nah, ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, sejauh S. Nah, akibat pergerakan ini ada volume yang dibuat oleh suatu pergerakan torak yang bergerak maju mundur atau ke kiri kanan itu sebesar volume sebesar A torak ya dikalikan dengan panjangnya langkah torak ya, atau S ya. Apabila A itu satuannya adalah meter persegi, S itu adalah meter, maka satuan daripada volumenya adalah meter kubik. Nah, si batang torak ini supaya bisa bergerak maju mundur kan dihubungkan dengan suatu poros engkol yang berputar. Nah, apabila poros engkol berputar dengan sebesar N RPM, maka kita bisa menghitung ya berapa kapasitas daripada pompa tunggal ini ya. Jadi kapasitas sama dengan volume dikalikan dengan putarannya. Volume sendiri adalah luasan daripada torak dikalikan dengan panjang langkah torak ya, dikalikan dengan putarannya. Nah, kalau kita cek satuan ya, A tadi adalah meter kuadrat, S adalah meter, N adalah biasanya kan RPM ya, kita berarti per menit. Nah, jadi satuannya adalah meter kubik per menit. Nah, untuk pompa ya biasanya juga ditanyakan berapa kapasitasnya untuk satuan waktu jam ya. Nah, untuk satuan waktu jam ya, kita ingat bahwa satu jam itu ada 60 menit ya. Maka ya, I bisa kita tulis 60 kali A kali S kali N. Nah, ini satuannya adalah dalam meter kubik per jam. Nah, ini adalah kapasitas teoritis daripada pompa torak tunggal. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, tentu saja tidak ada suatu alat atau mesin itu yang sempurna. Nah, tentu di sini ada clearance, ada kebocoran, ada gesekan, ada hambatan dan sebagainya. Maka kita juga bisa menghitung ya yang namanya
kapasitas sebenarnya atau kapasitas aktual dari pompa torak tunggal ini. Nah, ini kita simbolkan QE. Nah, QE itu adalah, tadi kan kita tahu kapasitas teoritis. Nah, tentu saja kapasitas sebenarnya akan lebih kecil daripada kapasitas teoritis. Nah, ini maka kita harus mengalihkan dengan efisiensi volumetris daripada pompa torak tunggal. Nah, berapa besarnya efisiensi volumetris ini? Nah, efisiensi volumetris. Nah, ini kita bedakan ya. Untuk pompa besar sama pompa kecil itu tentu ada suatu perbedaan nilai walaupun tidak terlalu jauh, dan ini sudah ditentukan oleh para peneliti yang mengadakan eksperimen tentang efisiensi volumetris daripada pompa torak tunggal. Nah, harganya kalau untuk pompa besar itu berkisar antara 0,9 sampai dengan 0,95 ya. Ini untuk pompa yang berukuran besar. Kalau untuk pompa kecil ya, untuk pompa kecil nilainya adalah 0,85. Ini untuk pompa kecil. Nah, terus ada lagi untuk pompa-pompa yang dibuat dengan ketelitian yang khusus, itu harganya adalah 0,98. Nah, ini untuk pompa-pompa khusus atau pompa-pompa dengan kondisi tertentu ya. Ini untuk kapasitas sebenarnya atau kapasitas aktual dari pompa torak tunggal. Sekarang kita lanjutkan untuk pompa ganda ya. Pompa ganda gambarnya bagannya kurang lebih seperti ini. Ini ada dua sisi, kiri dan kanan. Nah, inilah torak yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Ini melakukan langkah hisap dan langkah tekan ya. Misalnya ke kiri, dia menekan bagian kiri, tapi yang kanan menghisap. Kalau dia bergerak ke kanan, yang kanan menekan, yang kiri menghisap. Ya, sekarang kita analisa ya. Ini bergerak ke kiri dulu ya, sana. Nah, kalau kita perhatikan ada dua luasan. Yang pertama adalah A1 adalah luasan torak, sedangkan A2 adalah luasan batang torak ya. Kalau si torak bergerak ke kiri ya, berarti dia yang sebelah kiri ini akan melakukan suatu langkah tekan ya. Sebesar berapa volumenya ya? Volumenya adalah misalnya P1 ya. Itu sama dengan ya, perpindahan daripada volume torak dikalikan panjang langkahnya ya. Jadi
A1 dikalikan dengan S. Ya. Ya. Sedangkan sisi kanan, ya, sisi kanan dia melakukan suatu langkah hisab. Sebesar berapa? Ya. Volume yang tentu saja yang ditinggalkan oleh torak bergerak sini dan dikurangi dengan batang torak. Ya. Jadi kita buat V2 gitu aja. Nah, berarti volumenya adalah A1 dikurangi volume batang torak, ya, jadi kali A2 dikalikan dengan panjang langkah torak. Selanjutnya, apabila torak itu bergerak ke kanan, ya, apabila torak bergerak ke kanan, ya, maka, ya, si ke kanan ke sini berarti yang melakukan langkah tekan adalah sebelah kanan, ya, tekan. Ya. Sebesar berapa? Ya, sebesar volume torak dikurangi dengan volume batang torak dikali, ya, sebesar apa, ya, volume perpindahan torak dikurangi dengan volume perpindahan batang torak, ya. Jadi kita anggap, ya, V1 kalau V tekan, ya, berarti A1 luasan torak, ya, dikurangi dengan A2 luasan batang torak dikalikan dengan panjang langkah perpindahan torak. Nah, sedangkan sisi kiri ini melakukan suatu langkah hisab, ya, melakukan suatu langkah hisab. Besarnya berapa? Ya, besarnya adalah, ya, berarti hanya volume perpindahan torak ini, ya, ya, V2 sama dengan V1 atau gini, V2 sama dengan A1, di mana A1 adalah luasan torak dikalikan dengan jarak perpindahan torak. Nah, kalau kita simpulkan, ya, hasilnya adalah bahwa volume tekan itu sama dengan volume hisab. Ya. Ya, volume tekan adalah A1 dikalikan S ditambah dengan A1 dikurangi A2 dikalikan S. Nah, hisabnya adalah A1 dikurangi A2 dikalikan dengan S ditambah dengan A1 dikalikan dengan S. Jadi sama, ya. Jadi langkah hisab sama dengan langkah tekan. Jadi kalau kita total, ya, nah, jadi volume totalnya adalah, ya, volume total adalah A1 dikalikan dengan S ditambah dengan A1 dikurangi dengan A2 dikalikan dengan S, ya. A1 dikalikan dengan S ditambah dengan A1 dikali dengan S dikurangi A2 dikalikan dengan S. A1S, A1S bisa kita sederhanakan 2 kali A1 kali S dikurangi A2 kali S. Nah, ini persamaan ini juga
bisa kita sederhanakan lagi, ya, berarti 2A1 ya, dikurangi A2 dikalikan dengan S. Nah, dari sini sama seperti tadi, bahwa batang torak kan digerakkan dengan poros engkol, ya. Batang torak digerakkan dengan poros engkol, ya. Nah, jika si poros engkol, ya, berputar sebesar N RPM, ya, maka kita bisa menghitung berapa kapasitas daripada pompa tersebut, ya. Jadi kapasitasnya adalah volume dikalikan dengan N, ya. Jadi volume total dikalikan dengan N. Nah, kita tahu volume totalnya adalah 2 kali A1 min A2 dikalikan dengan S. Nah, dikalikan dengan N. Nah, ini satuannya adalah meter kubik per menit, ya, karena N-nya dalam per menit. Nah, apabila kita menghendaki satuannya dalam meter kubik per jam, maka kita bisa mengalihkan 60, ya, kali 2A1, di mana A1 adalah luasan torak dikurangi dengan A2. A2 ini adalah luasan batang torak dikalikan dengan S, ya, panjang langkah torak dikalikan dengan putarannya berapa RPM, ya. Ini satuannya adalah meter kubik per jam, ya. Ini kapasitas teoritis daripada pompa ganda. Nah, kita juga bisa menghitung kapasitas sebenarnya atau kapasitas aktual dari pompa torak ganda ini. Nah, IE kapasitas sebenarnya adalah efisiensi volumetris dikalikan dengan kapasitas teoritis, ya. Berarti artinya kapasitas teoritisnya adalah 60, ya, dikalikan 2A1 min A2 dikalikan S dikalikan dengan N. Nah, dalam satuannya adalah dalam meter kubik per jam, ya. Ini adalah kapasitas sebenarnya dari pompa ganda untuk pompa torak, ya. Selanjutnya kita membahas jenis pompa torak yang ketiga adalah pompa diferensial, ya. Nah, pompa diferensial memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah menghisapnya cara tunggal, ya, sama dengan cara tunggal, ya. Yang kedua, menekannya cara ganda, ya. Jadi dia bergerak ke kiri ke kanan itu sambil menekan semua. Nah, yang ketiga, kapasitas yang dihasilkan sama dengan cara tunggal walaupun menekannya itu cara ganda, ya. Nah, keempat, aliran itu akan lebih teratur daripada pompa tunggal, ya, seperti ini, ya. Ini pompa diferensial. Ini adalah torak yang bergerak ke kiri dan ke kanan, ya. Waktu dia bergerak ke kanan, dia menekan dan menghisap, ya. Tapi kalau dia bergerak ke kiri, dia hanya menekan saja, tidak
menghisap. Ya. Sekarang kita analisa langkah kerjanya. Ya. Apabila dia bergerak ke kanan, ya. Apabila dia bergerak ke kanan, ya, ya dia melakukan langkah hisap, ya, bergerak kanan, ya, ya, langkah hisap sebesar berapa? Nah, bergerak ke kanan, ya, tentu saja sebesar volume pergerakan torak ini, ya, karena yang terhisap adalah sini, berarti V hisapnya, ya, V hisapnya sama dengan A1 atau luasan torak ini dikalikan dengan panjang langkah toraknya. Nah, sebelah sininya dia melakukan langkah tekan, ya. Tekan, ya. V tekan, kita simpan VT, ya. Nah, sebesar berapa? Yaitu volume torak ini volume pergerakan torak dikalikan dengan dikurangi dengan volume pergerakan batang torak. Jadi A1 volume pergerakan torak dikurangi dengan A2 yaitu volume pergerakan batang torak dikalikan dengan S, ya. Maaf. A1 adalah luasan torak, A2 adalah luasan batang torak dikalikan S sehingga menjadi volume pergerakannya. Nah, sekarang gini, yang dihisap sekian, yang ditekan sekian, ya. Berarti ada perbedaan, ya. Berarti ada perbedaan yang tidak dikeluarkan, ya. Berarti ada beberapa volume yang disimpan, ya. Berarti ada volume yang disimpan, ada yang disimpan, ya. Ya, kita hitung bahwa yang dihisap saja, yang dihisap dikurangi yang ditekan, ya. Yang dihisap adalah A1 dikalikan S, sedangkan yang ditekan adalah A1 dikalikan A2 dikalikan S, ya. Kalau kita hitung, ya, kita hitung A1 kalikan S min A1 kalikan S min kali min plus, ya, A2 kali S, ya. Ini bisa kita coret, tinggal A2 kali S. Nah, inilah yang disimpan. Nah, disimpan bagaimana, ya? Ya, nanti yang sebenarnya akan dikeluarkan pada saat langkah ke kiri, ya. Sekarang kita analisa apabila bergerak ke kiri. Nah, bergerak ke kiri, ya. Bergerak ke sana. Artinya, ya, dia melakukan dua langkah juga, hisap dan tekan. Ya, kalau bergerak kiri berarti tidak ada yang dihisapkan, nah, karena tidak ada terhubung dengan saluran hisap bagian kanan ini, sehingga yang dihisap adalah
nilainya adalah 0. Sedangkan yang ditekan adalah sebesar volume tekan sebesar, nah ini serat ini berarti A1 ya dikalikan dengan panjang langkahnya S ya. Nah, ditekan. Nah, karena ini bergerak ke sini maka ini terjadi pergerakan juga. Ruangan di sebelah sini akan membesar juga. Ini menekan sini, berarti ini ruangan ini akan membesar ya. Nah, air atau fluida yang ditekan sini akan mengalir lewat saluran ini dan akibatnya selain dia keluar, dia akan masuk ke ruangan ini karena ditinggalkan oleh torak ini. Nah, sehingga volume tekannya itu adalah A1 dikalikan dengan S itu dikurangi dengan yang ditinggalkan oleh torak ya sebelah kanan tadi adalah A1 dikurangi dengan A2 luasan torak dikurangi luasan batang torak dikalikan dengan S. Nah, sekarang kita hitung berapa yang sebenarnya yang ditekan. Nah, A1 dikalikan dengan S dikurangi dengan A1 dikalikan dengan S ya dikurangi dengan min kali min jadi plus A2 kalikan dengan S. Nah, setelah itu kita bisa menyederhanakan A1S kali A1S bisa 0 tinggal A2 kali S. Nah, inilah yang dikeluarkan pada dia torak bergerak ke kiri. Nah, tadi yang dikeluarkan ini waktu dia bergerak ke kiri ini sama dengan waktu dia bergerak ke kanan itu adalah yang disimpan. Jadi yang dikeluarkan di sini sama dengan yang disimpan tadi. Gitu. Nah, sehingga volume totalnya adalah sama dengan volume waktu dia ke kanan ya, ditambah dengan volume waktu dia bergerak ke kiri ya. Volume tekan ya, volume totalnya adalah volume waktu dia bergerak ke kanan ditambah dengan volume waktu dia bergerak ke kiri. Kalau kita masukkan ya volume tekannya waktu dia bergerak ke kanan adalah A1 dikurangi A2 ya dikalikan S. Waktu dia bergerak ke kiri adalah A2 dikalikan dengan S ya. Ini bisa kita sederhanakan A1 kali S min A2 kali S tambah dengan A2 kali S. Min A2 kali S plus A2 kali S bisa kita coret tinggal A1 kali S. Nah, volumenya total 1 kali S. Nah, ini sama dengan volumenya untuk pompa torak cara tunggal. Nah,
apabila kita menghendaki ya, volume saat langkah ke kiri dan langkah ke kanan, volume yang dikeluarkan akan sama ya, jika dikehendaki ke volume kedua langkah sama ya, maka kita bisa menggunakan persamaan seperti ini ya caranya. Jadi waktu bergerak ke kiri dan ke kanan sama ya. Waktu bergerak ke kiri tadi ada A2 kali S ya, itu ada sama dengan bergerak ke kanan, yaitu A1 min A2 kali S. Nah, ini bisa kita terjemahkan ya, A2 kali S sama dengan A1 kali S dikurangi dengan A2 kali S. Nah, ini bisa pindah ke sana ya, menjadi plus. Kalau pindah A2 pindahkan menjadi plus ya, menjadi 2A2 dikalikan dengan S ya, dengan A1 kali S. Sehingga S-nya bisa kita coret menjadi 2A2 dikalikan dengan A1. Nah, A2 itu sama dengan 2-nya bisa pindah ke sini, A1 per 2. Nah, A2 tadi adalah luasan batang torak, sedangkan A1 adalah luasan torak. Nah, A2 sendiri adalah persamanya adalah D2 kuadrat per 4. Kalau A1 adalah PD1 kuadrat per 4. Nah, dikalikan dengan dibagi lagi dengan 2 ya. Nah, kemudian kiri kanan mengandung pi per 4, pi per 4. Nah, sehingga bisa kita coret sehingga D2 kuadrat sama dengan D1 kuadrat per 2. Nah, sehingga kita bisa mencari ya, luasan atau diameter batang torak ya. Jadi D2 sama dengan akar D1 kuadrat per 2. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan D2 kalau kita hitung ini sama dengan setengah kali D akar 2. Nah, ini kalau kita menghendaki kedua langkah ya, baik ke kiri dan kanan akan menghasilkan pengeluaran yang sama. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke kapasitas. Tentu saja torak tadi dihubungkan atau digerakkan oleh batang penggerak oleh poros engkol. Nah, sekarang kita hitung jika poros engkol ya berputar sebesar n rpm ya, maka ya, kapasitasnya adalah jadi volume dikalikan dengan n ya. Volume daripada volume total daripada pompa torak diferensial adalah
A1 dikalikan dengan S ya. Berarti ini harus dikalikan dengan M ya. Katanya meter per menit ya. Meter kubik per menit. Nah, untuk menjadi meter kubik per jam ya, ini harus dikalikan dengan 60 ya. Karena 1 jam itu ada 60 menit. 60 dikalikan A1 dikalikan dengan S dikalikan dengan M, meter kubik per jam. Nah, ini adalah kapasitas teoritisnya. Nah, sedangkan untuk kapasitas aktual atau sebenarnya ya, atau PE, tentu saja si kapasitas teoritis tadi harus dikalikan dengan efisiensi volumetris ya. Nah, sehingga tulisannya segini. Kapasitas aktual adalah efisiensi volumetris dikalikan dengan kapasitas teoritis yang biasanya yaitu 60 dikalikan dengan A1 dikalikan dengan S dikalikan dengan N. Satuannya meter kubik per jam ya. Nah, kalau kita balikan bahwa pompa torak diferensial ini menghasilkan kapasitas yang sama dengan pompa torak tunggal ya, tetapi hasil laju pengeluarannya lebih teratur, tapi kerjanya seperti pompa torak kerja ganda ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.